barusan sih. Oke, kita hari ini tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Itu yang bahasa Indonesia bab 1 aja. Oh, yang tentang lamaran pekerjaan itu ya? Iya, Surat betul. lamaran pekerjaan. Kalau dari sini ya, kalau dari awal-awal, menurut kamu sendiri tuh surat lamaran pekerjaan itu apa sih gitu? Kalau aku itu ya, kan udah nyoba nyari itu di internet. Iya. Di internet tuh kayak surat lamaran kerja itu surat resmi yang dibuat oleh individu itu karena ditunjukkan memerlukan pekerjaan dan dikirim ke instansi atau perusahaan lain gitu. Oh gitu. Kalau menurutmu sendiri? Kalau aku sih simple aja ya, yang dimana itu kayak surat ini berisi permohonan untuk dapat kerja di suatu lembaga gitu. Jadi dia kayak ngirim surat buat permohonan gitu. Iya, biar kayak di-apply di kayak bagian-bagian tertentu. Misal kayak yang kosong manajer, ya udah kita ngelamarnya di manajer gitu. Betul. Iya ya. Terus itu kan surat lamaran pekerjaan kan nggak hanya satu nih, pasti kan ada jenis-jenisnya. Kayak apa tuh? Jenis-jenisnya ya kalau aku nyari kayak di internet juga kan. Aku kalau nyari Ini lagi bahas apa sih? Oh, ini loh, bahasa Indonesia yang bab 1, surat lamaran pekerjaan. Kalian lupa ya? Oh tidak, saya tidak lupa. ini bawa buku apa? Dia bawa buku bahasa Indonesia. Oh, kalian juga mau Iya. belajar bareng. Iya. Sekalian aja sini. Sini. Kebetulan sekali kita membahas bahasa Indonesia ya. Dari mana sampainya? Oh, kalau kamu itu menurutmu surat lamaran kerja itu kayak gimana? Menurutku, surat resmi yang dibuat oleh individu ditujukan karena memerlukan pekerjaan yang dikirim ke suatu instansi atau perusahaan untuk mencari pekerjaan. Kalau kira Sama kayak gitu. Oh, jadi intinya ini kayak sama kan? Kayak seseorang itu Kayak ngirim surat iya. permohonan. iya. Kalau jenis-jenisnya Kalau menurut aku sendiri ya, kayak itu tuh ada dua gitu. Yang pertama itu surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau dinamakan kurikulum vitae atau CV. Terus yang kedua itu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Biasanya namanya itu resume. berarti kita sama. Ya. Aku beda. Apa? Kalau aku itu nyari juga kan di Google, itu jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu ada yang formal dan ada yang non formal. Terus jenis-jenisnya itu yang pertama ada surat lamaran kerja model gabungan, terus ada model terpisah, model jaringan, model tradisional, sama surat lamaran kerja referral gitu. Oh gitu. Jadi kayak kalau kita kan udah tahu nih jenis-jenisnya gitu kan. Kalau Anda bilang tadi sama Anda juga itu kan katanya sama. Iya. Nah, sekarang tujuan dari surat lamaran kerja itu apa sih selain kayak untuk memohon satu kayak status, misal kayak manajer tadi contohnya, atau OB, atau mau ngeplay apa gitu. Tujuannya selain itu tuh apa? Aku kalau nyari tujuan itu di Google itu aku nggak paham ya, jadi aku nggak nulis, jadi nggak ngerti gitu. Oh ya, terus yang lain Kalau aku, tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang tersedia. Itu menurut aku. Nah, terus Dina sendiri Sama Dira. Oke. Kalau Manda? Aku tidak tahu itu. Gitu. Nah, biasanya itu kan kayak mau nulis surat lamaran pekerjaan itu kan pasti ada strukturnya dong. Nggak Iya. mungkin kayak syukur-syukur seperti itu. Jadi kayak menurut kalian nih, gimana sih buatnya? Harus apa dulu gitu? Ya, surat lamaran kerja itu yang ditulis tuh apanya dulu? Tentu saja ada, yang pertama itu ada tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan. Tesis itu apa? Penjelasannya dari tesis. Kalau saya tidak tahu. Nah, kalau tesis sendiri menurut saya sendiri ya, itu kayak pernyataan umum gitu loh, seperti kayak pernyataan pembukanya aja gitu. Kayak pasti kan kayak untuk biasanya kalau misalnya oh ini pembukanya menarik, pasti kan kayak manajer itu kayak atau HRD itu kayak lihat oh ini udah kelihatan menarik nih gitu. Langsung lah kita langsung argumentasi kayak kita tuh apa kayak mulai dari organisasi, keterampilan kita apa, skillnya yang mumpuni apa kayak gitu. Terus nanti ada penegasan.
penegasan ulang secara kayak biasanya kalau di itu kan pasti kayak ada foto, terus itu nama, terus itu kayak pernyataan singkat kayak mungkin 2 paragraf, mungkin baris ini ya, terus sama kayak oh ini yang diikuti tampilannya apa, organisasi apa, terus itu lomba yang atau prestasi yang udah diikuti apa gitu. Kalau argumentasi itu kayak menyajikan isi ya, isi kayak dia itu nulis surat lamaran pekerjaan sesuai lowongan yang ada di perusahaan Iya. gitu kan. Jadi kayak kita itu misal ada yang kosong, misal bagian akuntansi, jadi kayak kita itu harus mikir kayak apa ya yang relevan yang pernah saya lakukan atau jadi prestasi saya di masa lalu yang relevan dengan apa ya pekerjaan akuntansi, langsunglah ditulis di dalam surat lamaran kerja. Pasti perusahaannya waktu argumentasi itu melihat yang paling baik gitu kan. Iya. Jadi kayak kan nggak ada tuh namanya perusahaan kayak menerima kayak mau jadi karyawan kok nggak punya pengalaman kan nggak mungkin, malah nggak percaya masa sih aku kerjain mau memperkerjakan dia gitu kayak gitu. Apalagi kalau lowongannya itu di akuntansi tapi dia ngelamarnya itu jadi OB. Kan Nggak masuk kan. beda Iya. jalur. Kalau penegasan itu apa? Penegasan ini isinya kayak penutup gitu loh, kayak dengan hormat, kayak semoga bisa menerima saya dan seperti itu, dan ditutup dengan tanda tangan, terus itu nama. Terus setelah unsur-unsur lamaran pekerjaan itu ada apa lagi? Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa saja? 1. Mempunyai bentuk yang menarik tapi tidak lebay. 2. Menggunakan bahasa yang menarik tapi tetap formal dan sopan. 3. Menggambarkan kemampuan pelamar. 4. Tetap pada sasaran. Kalau menurut Dina tadi kan bahasanya formal. Iya. Kalau misalnya formal tapi bukan bahasa Indonesia boleh nggak? Ya tidak Boleh. boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau di buku di sini spesifiknya harus bahasa Indonesia. Jadi Ya. formal itu bahasa Indonesia, mungkin ditambahin lagi kayak formal atau menggunakan bahasa nasional bahasa Indonesia. Kan Nah, tapi kalau kamu memang melamarnya itu di luar. perusahaan luar negeri kan harus pakai bahasanya sana gitu. Nggak bisa pakai bahasa Inggris ya, biasanya kan bahasa internasional. Terus maksudnya tidak lebay itu mungkin tidak bertele-tele ya. Iya. Yang dimaksud tidak bertele-tele itu kayak gimana? Misal nih ya, kayak dalam isi itu udah kayak dibilang kayak dengan hormat saya melamar ini, misal itu dengan hormat saya ingin melamar ini karena bla 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 gitu, nggak to the point apa yang diomongin. Nah itu bertele-tele ya, langsung lah itu kayak nggak mungkin dong mau dibaca tuh semua. Kayak misal mau salam, kayak salam ya udah salam aja, assalamualaikum dengan hormat. Kalau ada salam nggak usah pakai dengan hormat, misal kayak kalau dengan hormat ya dengan hormat aja gitu, biar nggak terlalu manjang-manjangin. Terus assalamualaikum, dengan ini saya mengatakan ingin melamar pekerjaan bla 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 karena saya orang dalam gitu, itu terlalu bertele-tele. Terus kalau yang lebay itu maksudnya kan kayak saya ingin melamar pekerjaan ini karena bapak yang memiliki perusahaan itu sangat baik, Nah. sangat cerdas, sangat gitu. Iya kayak gitu, kayak yang seharusnya itu nggak perlu HRD itu tahu. HRD tahu kayak kemampuanmu apa, kamu lulusan dari sekolah mana, kamu itu bisanya apa sih gitu. Terus yang kayak dimaksud lebay itu kan kayak saya ingin melamar pekerjaan ini karena saya lulusan dari SMA Negeri Serono. SMA Negeri Serono itu termasuk sekolah yang sejuk, hebat, terus banyak kayak asri gitu, terus kelasnya juga bersih kan? Iya, kalau HRD sebenarnya nggak perlu tahu ya gitu, bodoh amat sebenarnya. Makanya itu kayak mending kayak kita mau apply apa, kita bisanya apa ya udah gitu. Jadi nggak usah terlalu betul-betul Iya, benar-benar. Terus ada apa lagi? Kalau di catatanku tidak ada kata pemaksaan. Maksudnya kata pemaksaan? Ya kayak misal kayak dimohon bapak ibu menerima saya, sangat terus sekali saya tidak memegang uang misal, itu kan udah pemaksaan tuh, udah kayak mohon-mohon. Padahal ya kayak kan dari awal kan udah dengan hormat saya, itu juga termasuk pemaksaan.
saya ingin mengapa permohonan untuk melamar ini, kan udah di akhir kayak tolong saya mau melamar ini sangat perlu gitu. Nah, kata serapan itu apa? Kayak mungkin ada yang tahu kata serapan, mungkin Dira. Kata serapan itu adalah pelafalan dan ejaan yang harus sama. Menurut Amanda gimana? Kalau serapan dari kaidah Indonesia sendiri itu pelafalan dan ejaan itu kan harus sama. Jadi kayak kalau fotokopi itu tulisannya juga bener-bener harus fotokopi, bukan fotocopi. Jadi itu bukan kayak bahasa serapan. Oh, perbedaan CV dan resume itu cuma ada sedikit perbedaan aja. Tapi mereka tuh sebenarnya emang hampir sama gitu. Kalau resume tuh cukup ringkas, kayak hanya 1 lembar atau cuma 1 halaman. Tapi kalau CV itu bisa kayak 3-4 lembar gitu. Terus informasi yang ditulis itu juga harus relevan dengan posisi yang dilamar jika dalam resume. Oh, jadi kalau misalnya nggak relevan itu di resume tuh nggak bisa ya? Nggak bisa, pasti kayak itu menjadi kayak Negatif. nilai negatif. Kan kalau misalnya tadi kan CV kan lebih banyak tuh daripada resume. Jadi kalau meskipun relevan atau enggaknya boleh dong di CV. Ya nggak boleh dong kalau banyak tapi cuma cerita kehidupannya di rumah aku, terus bangun tidur, beberes rumah, ngapain Bayo? Iya juga sih. Kalau Mungkin dia tuh ada prestasi di bidang lain, misal dia nge-apply akuntansi tapi dia kayak lulusannya di pertanian, ini ada tuh banyak. Oh ya. itu linjurnya termasuk linjur dikit apa linjur banget ya? Aduh, mungkin apa ya, mungkin dia punya ilmu sedikit ya, kayak dari ilmu kuliah kan, di ilmu kuliah kan sekarang kayak gak hanya fokus ke pertanian, kadang kan pertanian juga ngurus ke pembukuan, nah kan bisa tuh. Pembukuan tentang beli obat, terus beli pupuk. Nah iya, itu kan masih ada kaitannya. Nah terus kalau kuliahnya di akuntansi tapi bisa linjur ke pertanian, emang akuntansi nulis pekerjaan pertanian gitu? Ya dia mau nge-apply apa, dia kan bisa jadi kayak yang misal nih, kan biasanya akuntan itu kan ngitung-ngitung tuh, nanti kan apalagi pas panen, nah itu apalagi kalau misal mau beli tuh, kan sekarang kan banyak inflasi itu, jadi kayak sebenarnya kalau misalnya akuntansi itu sangat relevan, itu banyak, bukan kayak hanya kayak ngitung-ngitung ke kantor itu enggak, bisa ke pertanian juga bisa. Misal nih kayak ada pengusaha nih, aduh kayak aku punya modal tapi aku nggak tahu cara baginya, nah itu situ dia ngitung bisnisnya berapa biar kayak itu tuh budgetnya tuh nggak over, nah, gitu. Kita tadi udah ngebahas ciri-cirinya ya, Iya. juga udah ngebahas perbedaan CV sama resume. Terus apa ada lagi sih yang harus runtut itu tulisannya di surat lamaran pekerjaan? Itulah, masa ya langsung penutupan ditaruh di atas, itu kan nggak bisa. Jadi yang pertama yang harus ditulis itu apa sih, kayak menurut Dina atau Dira deh? Yang pertama itu tentu saja tanggal dan tanggal lahir. Tanggal dan tanggal sebulan. Tanggal itu tanggal lahiran dan tanggal surat itu. Oh, Jadi waktu buatnya. menulis surat itu tuh Iya. tanggal berapa? Gitu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya yang kedua ada lampiran dan hal. Lampiran itu apa? Contoh lampiran itu minimal ada 4 lembar. Jadi kalau seumpama cuma 2 lembar, 3 lembar itu nggak bisa ya? berarti? Bisa. Terus setelah ada hal dan lampiran itu ada lagi apa enggak? Ada alamat surat. Yang dimaksud alamat surat itu gimana? Penulisan alamat diserahkan tidak lebih dari 3 barisan. Sebisa mungkin jabatan tidak ditulis menggunakan jenis. Contohnya yang terhormat. Ini namanya, terus jalannya, yaitu jalannya yang sesuai dengan perusahaannya. Seperti itu. Ada lagi apa enggak? Ada Apa tuh? aline pembuka. Apa yang dimaksud di pembuka itu? Aline pembuka ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kita
Biasanya dibagi ini di pelamar harus menyapa penyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Oh, seperti itu. Ya. Alinea pembuka itu sama kayak salam pembuka atau enggak? Kalau menurut saya sendiri alinea pembuka itu sama salam pembuka kayaknya beda. Kalau salam pembuka ya salam pembukanya aja. Kalau alinea pembuka ya ada salamnya, terus ada isi pembukanya. Menurut dengar setelah alinea pembuka ada isi ya? Iya. Setelah isi ada apa lagi? Ada menyatakan lampiran. Kata lampiran itu apa, Pi? Kan nah, kadang kan itu kan setelah kayak alinea pembuka terus ada isi. Kan itu langsung kayak ada biasanya titik, ada koma gitu setelah rincian pertama, rincian kedua kan itu pakai koma. Tuh, kalau misalnya udah selesai ya udah pakai titik. Nanti kalau ada lagi misal nama kayak apa gitu yang masih ada kaitannya itu pakai tanda titik. Ini sudah yang terakhir. Saya mau tanya ya, kalau kita nulis tanggal, alamat, sama nama itu pakai huruf besar atau pakai huruf kecil? Ya, kalau dari penulisannya sih pakai huruf kecil ya. Kalau nama N-nya kecil, terus itu kan titik dua, nah Iya. langsung pakai huruf besar. Besar Oh, dulu. terus? Jadi kalau nama tulisan nama itu E-nya kecil, habis titik 2 baru kan namamu. Iya. Itu kan di D-nya itu baru besar. Oh, berarti I-nya itu kecil. Ya. Terus kan Dina Rahmadani. Iya. D-nya itu besar sama R-nya yang besar. Iya. Terus kalau kan ada juga tuh kita lulusan dari mana, terus gelar kita apa. Nah setelah kayak ada gelar, kayak nama gelar itu kadang nama dulu, titik, koma, langsung S, misal sarjana apa gitu. Habis S itu titik, terus itu gelar. Namanya Amanda kan, namanya Amanda Rusdiana Ali. Terus itu habis nama panjangnya kasih koma. Terus sarjana keperawatan misal S titik keperawatan titik. Kalau S2, Kalau S2 ya sama, tinggal S titik ke titik M titik apa gitu. Kayak S2 Kayak nurse jadinya NS gitu. yes. Terus ada apa lagi? kan kalau tanda tangan ya itu namanya itu ditempatkan di bawah atau di atasnya tanda tangan? Di bawah dong. Jadi tulisannya kan hormat saya, terus bawahnya lagi tanda tangan, terus bawahnya lagi tuh nama lengkap, tidak boleh disingkat. Jadi kayak nggak boleh Dina R gitu. Ah, Kayaknya ini kita udah hampir ngebahas semua nggak sih? emang tinggal apa lagi yang belum dibahas? Apa ya? Kayak menurut kalian itu apa sih yang kurang? Perasaan aku menurut saya itu nggak ada ya. Ada Apa? penutup. Oh iya, Gimana tuh penutupnya? bukannya penutup itu ya udah salam habis penutup penutup kalimat, terus ada kan salam penutup, terus tanda tangan sama nama, udah itu aja. Oh biasanya itu pakai itu loh, kan biasanya CV atau resume itu jangan lupa ditaruh di Kunci. bukan bukan biasanya tuh kalian tahu nggak sih map coklat? Tahu. Ya, Nah ya itu ditaruh situ biar kayak kesannya tuh kayak rahasia gitu, hanya Oh, dia aja yang tahu. Rahasia. Atau biar kayak itu nggak kotor kan, ya siapa yang mau itu baca terus kertasnya kotor kan, jijik banget kan. Map coklat yang kayak Iya ya benar ini itu. terputer itu. Iya itu, jadi kayak ada kayak kesan sopan lah, Aku kayak mau tanya nih, apa yang dimasuk surat resmi itu apa ya? ya suratnya untuk yang resmi dong. Kalau yang nggak resmi misal kamu Jadi bapakmu tuh nggak usah resmi itu. Bisa surat gitu. iya kan yang punya urusan bapakmu gitu. Tinggal ngomong, "Pak, aku mau kerja di sini." Iya, Selesai. Tapi yang nggak resmi misal nih kamu misal nih kamu mau ngubungin Dina kayak ya udah pakai surat. Tapi ya zaman sekarang siapa sih yang pakai surat, kayak Kan biasanya udah pakai HP. ya makanya kalau sekarang itu yang tidak resmi itu udah ketinggalan zaman banget gitu. Tapi kalau yang resmi ya masih dipakai sampai sekarang ya, contohnya surat lamaran pekerjaan ya kamu kasih ke instansi, jangan ke temenmu. Oh, sepertinya kita ada yang ketinggalan satu nih. Iya. Eh, Apa itu? kita kayaknya belum
membahas fungsi surat lamaran pekerjaan deh. Iya, coba mungkin Masa sih? kalian cek lagi deh. Kan tadi itu unsur, ciri-ciri sama struktur kan, Iya. sama jenis-jenis. Iya. Kayaknya fungsinya belum. Siapa mau menjelaskan? Silakan. Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah tanda tulisan sebagai pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi. Dan yang keempat adalah sebagai bukti histori pelamar yang melamar pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, sebagai salah satu bentuk pedoman kerja. Itu fungsinya. Saya mau tanya, bentuk pedoman kerjaan itu apa sih? Pedoman Ya. kerja. Iya. Bentuk pedoman kerja. Apa emang? Kan saya Kita tanya sama Bu Dalil. Waduh. Mungkin budalnya bisa membantu ya, mungkin ya. Jadi iklan. Bisa tolong menjelaskan ya. Soalnya tidak ada yang tahu. Sepertinya tidak ada yang mencari di Google. Nah, Ya, tapi kayaknya menurut pemahaman saya sendiri, ya kan pasti kan kita yang mau nyari kerja itu kayak udah kayak aku kalau misalnya mau satu perusahaan nyari yang paten dan lain-lain, ya kita kayak ya mau nggak mau emang jadi mau seperti itu gitu. Jadi bentuk pedoman kita ya seperti yang diinginkan perusahaan, dari telaten, dari disiplin gitu. punya keterampilan yang unik juga Iya, misalkan. iya bisa gitu. Tapi yang masih relevan ya. Kayaknya udah semua ini yang kita bahas. Iya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan yang kita bahas. Next time kita mungkin akan ngebahas tentang teks cerita sejarah. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.